ini parameter keluar dari LMU-nya. Jadi nanti mereka akan menjadi file SHP yang berbeda-beda. Caranya itu gimana? Caranya teman-teman bisa klik kanan di layer LMU-nya teman-teman. Terus nanti di bagian export, teman-teman save feature as seperti biasa. Jangan lupa diaturnya sebagai as reset file. Lalu teman-teman save juga, jangan lupa. Di sini aku misalnya mau, pertama misalnya aku mau curah hujan, aku kasih nama afk_ch. Terus kalau misalnya udah, teman-teman nanti biasanya punya teman-teman tuh tampilannya kayak gini. Nanti ini teman-teman bisa buka select fields to export and their export options. Ini bisa teman-teman buka ke bawah kayak gini. Nanti ada pilihan field yang bisa teman-teman ambil. Ini ada pilihan yang bisa teman-teman ambil karena kita di sini cuma mau data curah hujan aja. Jadi teman-teman bisa select aja karena ini kan banyak daripada satu-satu, teman-teman bisa select all aja. Terus cari data curah hujan teman-teman. Nih kalau di aku nama fieldnya curah hujan, berarti aku checklist yang data curah hujan. Kalau misalnya udah, aku cuma butuh data curah hujannya aja, terus nanti tinggal di OK. Nanti kalau udah di OK, nanti dia akan terpisah menjadi save file curah hujan sendiri. Aman? Nanti hasilnya seperti ini. Nanti hasilnya cuma ada satu ini. Ini kalau dibuka nanti isinya datanya skor CH-nya ini harusnya belum ada ya. Jadi punya teman-teman nanti isinya cuma ada satu field kayak gini. Ini bisa teman-teman ubahnya nanti nggak apa-apa. Sesuai kelas yang kemarin kan, punya teman-teman masih, kalau misalnya punya teman-teman betul kayak udah terlanjur di klasifikasi 1, 2, 3 gitu, bisa nanti diubah aja, nanti diubah. Atau enggak teman-teman kalau misalnya ingat juga nggak apa-apa, soalnya nanti kita bakal nge-scoring. Kalau udah nanti curah hujan udah, nanti lakuin hal yang sama buat data slope dan juga data tanah. Teman-teman bisa export, save feature as, terus nanti di kayak tadi lagi di save. Misalnya ini mau data tanah, terus kalau aku ditamainya afk_tanah, terus nanti di select, pilih yang data tanah. Kalau di aku namanya ordo, jadi aku pilih yang ordo. Terus tinggal di OK. Kalau udah nanti udah jadi data tanahnya. Terus untuk yang data slope juga sama, nah yang dipilih tinggal yang data slope-nya. Save feature as, di save afk_slope. Terus di select, terus dicari keterangan slope. Nanti di OK. Nanti udah jadi datanya 3 kayak gini. Sudah? Apakah sudah teman-teman? Apakah teman-teman ada yang terkendala dalam proses ekspor ini? Bisa? Bisa dilanjut? Aman?
Oke, kalau misalnya teman-teman udah datanya sudah terpisah antara curah hujan, kelerengan dan juga tanah, teman-teman bisa buka misalnya aku dari curah hujan dulu. Kalau untuk curah hujan bisa dibuka atribut tabelnya. Teman-teman bisa buka atribut tabelnya, terus bisa di toggle editingnya dinyalain dan jangan lupa untuk ditambahin floatnya. Bisa ditambahin skor underscore sesuai. Kalau ini karena kita lagi mau kasih skor untuk curah hujan, berarti kita skor CH gitu. Karena aku udah punya, jadi aku nggak usah bikin atau aku punya. Type-nya nggak usah diubah, integer aja nggak apa-apa. Oke, kalau sudah teman-teman bisa sambil dibuka ininya apa sih namanya, modulnya. Di modul ini ada kelas-kelasnya, bobot-bobotnya, skor, bukan bobot, sama aja sih, bobot skor namanya. Nah di sini kelihatan ya, karena ini kita lagi curah hujan, maka ini ada yang berdasarkan per hari, milimeter per hari. Tapi kan kita kemarin makanya itu yang per tahun kan ya teman-teman. Jadi kita pakai yang di bawah ini, di bawah udah ada. Walaupun dia sebenarnya beda dikit sih ininya klasifikasinya, tapi karena udah terlanjur jadi kita ikutin aja ya teman-teman. Mungkin tapi lain kali jangan sampai seperti ini. Jadi ini harus disesuaikan lagi untuk klasifikasinya ya. Ini sebenarnya beda dikit banget sih. Beda di 1.500. Di sini kan 0 sampai 1000 itu keterangannya sangat rendah, sedangkan kita itu klasifikasinya itu di bawah 1500 ya. Jadi kita anggaplah yang di bawah 1500 itu skornya adalah 10. Jadi di sini yang aku yang kurang dari 1500 skornya 10. Mungkin kalau teman-teman curah hujannya nggak begitu beragam atau mungkin cuma satu doang ya. Itu bisa langsung aja diisi. Jadi ini 1500 aku isi 10 sesuai di sini. Terus 1500 sampai 2000 itu di sini skornya 20, terus diisiin 20. Terus nanti untuk yang 2000 sampai 2500 ini nggak ada yang nyampe 3000 ke atas. Jadi ini maksimal ada di 30 skornya. Ini karena aku satu das, jadi mungkin nanti teman-teman skor CH itu nggak mungkin ada yang di atas 30 gitu. Oke. Gimana Kak tadi yang di bawah 1500? Yang di bawah 1500 kita ikutinnya dia yang 0 sampai 1000. Jadi skornya dianggapnya 10. Karena kita kan sebenarnya beda ini ya, beda klasifikasi. Harusnya kan klasifikasinya sesuai sama ini, tapi kita kemarin kan ngikutin yang klasifikasi dari arahan fungsi kawasan yang beda peraturan. Nah itulah teman-teman pentingnya menyamakan aturan-aturan yang digunakan. Terus lanjut, ini untuk yang slow. Ini nggak ada yang ngikutin ya teman-teman. Nggak ada yang sempat mengikuti. Mbak, tadi kan yang ada curah hujan kemarin klasifikasi 1 sampai 5 itu Mbak. Nah ini gimana Mbak? Nah 1 sampai 5 itu kemarin kan sangat rendah, sedang, tinggi, sangat tinggi kan. Oh gitu. Loh, kemarin siapa yang hadir gimana? Bapak. Astagfirullahaladzim. Oke. Kebalik nggak itu? Jangan-jangan 5 yang rendah lagi. Nggak yang 5 pokoknya. Ini disamain aja sama yang ini, misalkan sama tinggi berarti 5. Ya gitu aja. Tinggi 4. Ya. Nggak ada 5 tadi harusnya. Harusnya nggak ada yang nyampe 5. Oh 5. Kebalik mungkin 5 nya sangat Apa itu rendah kebalik, kali ya. Pak? Kembali satu kelompok Mbak. Kan kita satu nggak tapi? sama semua. Ada yang satu nggak? Soalnya punya aku ada 5. Ah, berarti kebalik. Berarti yang 5 itu kalian yang terendah. Karena ini kan aku malah data 1 das ya. Nah, sedangkan 1 das ini paling besar 2500. Pas dia Kelas 3 itu. Salah dan LT. Kebalik berarti kegedean curah hujannya. Berarti itu harusnya nanti yang 5 jadinya sangat rendah, terus yang 4 berarti rendah, terus nanti yang 3 sedang gitu. Gimana? Oh kemarin tuh terakhir kebalik. Oh ya berarti kayak gitu. Berarti di iniin aja teman-teman kayak sesuai logika. Pokoknya kayak gitu ya. Kalau misalnya teman-teman data aslinya udah hilang, nggak keikut di intersect, nanti dicek aja kayak gitu berdasarkan teman-teman kemarin
klasifikasinya gimana yang pas nge-requestnya. Terus ini lanjut untuk yang slope, sebenarnya konsepnya sama untuk scoringnya ini easy aja. Ini kalau yang slope sekarang ini kan agak suram, ini berarti ngikutin yang di sini. Kalau misalnya ini, kalau ini sama lah ya, kita ininya kemiringan lereng klasifikasinya sama kan kayak kemarin, jadi ini bisa sama. Jadi misalnya ini agak curam itu skornya 60, berarti ini diisikan 60-60. Terus untuk yang curam itu 80-80. Terus kalau misalnya yang datar ini, nah nih teman-teman kalau misalnya bingung gimana cara isinya biar cepat, itu teman-teman bisa pakai select features using an expression, bisa dibuka aja. Terus nanti teman-teman cari yang fields. Ini teman-teman buat nyari, jadi teman-teman mau milih yang datar itu yang mana aja sih buat diganti sekalian gitu loh. Jadi teman-teman nggak perlu ngisiin satu-satu kayak 80 kan capek. Jadi ini bisa sekalian. Jadi teman-teman bisa dari keterangan slope. Kalau di sini aku keterangan slope, nama fieldsnya, terus sama dengan, karena ini tadi lagi aku mau ngubahnya yang datar, aku tulis datar. Terus kalau udah nanti teman-teman bisa select features, nanti di close aja, nanti dia langsung ke select yang datar semuanya. Kalau udah ke select, teman-teman bisa di sininya diganti karena teman-teman mau ganti isi yang score slope. Score slope-nya kan teman-teman mau isi ini tadinya misalnya kosong. Nah, ini mau diisi teman-teman 20 semua. Kalau misalnya ngisi satu-satu kan lama. Jadi ini bisa teman-teman ganti yang score slope. Terus ini bisa dengan, nah ini teman-teman mau diisi apa kalau mau diisi. Karena ini datar itu 20 skornya, berarti ini aku isi 20. Misalnya nih, kalau misalnya dia bukan 20, misalnya 1, teman-teman bisa isi ini biar kelihatan bedanya ya. Nanti teman-teman jangan lupa update selected, jangan update all. Kalau update all nanti dia yang lainnya diganti. Kalau update selected nanti yang ini. Jadi nanti dia otomatis ke ganti semua. Ini harusnya kan 20. Tuh, jadi kalau misalnya mau yang lain juga bisa. Nah, itu untuk yang slope. Terus lanjut kita ke data yang terakhir, itu data jenis tanah. Data jenis tanah itu sama aja konsepnya kayak tadi, cuma mungkin di sini itu nggak ada kambisol ya teman-teman ya. Kan di sini ada aluvial, clay itu tanah clay, bisa dimasukin ke tanah clay aja, dia masuknya ke tidak kabupaten 15. Terus kalau kambisol itu masih ada, yang nggak ada itu di antara semuanya itu yang kambisol. Kambisol itu nggak ada di sini. Jadi tadi itu aku udah cari kambisol itu masuknya ke yang ini yang kurang peka, jadi dia masuknya ke 60. Jadi nanti kalau misalnya ada yang kambisol, teman-teman ada yang dapat tanah jenis tanah kambisol, nanti skor tanahnya itu 60 ya. Oke, itu untuk kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman udah selesai semua, udah teman-teman scoring semua tiga-tiganya, teman-teman bisa ngelakuin intersect ulang. Jadi tadi kan habis dipisahin, sekarang di intersect balik untuk kita biar mereka jadi satu lagi, jadi satu dan mereka bisa dijumlahkan skornya tadi. Jadi untuk intersectnya di vektor geoprocessing tools, terus nanti atau nggak cari di sini aja yang multiple biar sekalian langsung. Misalnya AFK tanah, terus nanti ini berarti kan kurang yang slope sama yang curah hujan. Terus di oke aja. Kalau udah nanti tinggal disimpan, kalau teman-teman mau simpan terus di run. Oke, nanti hasilnya seperti ini, nanti bisa dibuka open attribute table-nya. Kayak gini, jadi nanti semua skornya udah ada di sini. Nanti kalau misalnya udah kayak gini, teman-teman bisa tambah field untuk ngitung total skornya. Untuk ngitung total skornya tinggal tambahin fieldnya aja. Misalnya di sini skor underscore total. Ini ya tipenya integer nggak apa-apa. Terus nanti teman-teman bisa pakai fitur kalkulator aja biar cepat hitungnya. Terus diupdate existing fieldnya, terus skor total. Terus nanti tinggal cari fieldsnya, fields and values di sini. Terus nanti teman-teman tinggal skor sana, terus ditambah sama skor curah hujan, ditambah sama skor slope. Nah, jadi tiga-tiganya ke jumlah. Di sini ada previewnya. Oke, terus nanti ini skor totalnya di sini ada macam-macam. Nah, sekarang teman-teman bisa mengklasifikasikan skor total ini menjadi
yang itu apa sih namanya, arahan fungsi kawasan tadi. Arahan fungsi kawasan tadi itu berdasarkan yang di sini. Di sini udah ada semuanya. Nah ini skor totalnya. Kalau misalnya dia kurang dari 25, dan jangan lupa diperhatikan kelerengannya ya teman-teman, untuk memastikan dia kawasan budidaya tanaman tahunan atau semusim. Jadi nanti di sini teman-teman bisa tambahin lagi satu field, yaitu terus nanti bisa tambahin satu field namanya arahan fungsi kawasan. Di sini aku singkatnya AFK. Di sini dipanjangin aja karena mungkin nanti teman-teman bakal nantinya panjang. Jadi nanti misalnya ini kan 45, terus dia slope-nya itu datar, berarti kan dia datar itu kurang dari 8. Berarti dia masuknya ke kawasan budidaya tanaman semusim. Berarti nanti teman-teman bisa diisikan aja di sini, berarti dia kawasan budi, mau teman-teman singkat juga nggak apa-apa sih, kawasan budi gitu. Jadi nanti semuanya teman-teman isikan, lalu kalau misalnya kebanyakan teman-teman bisa di bisa nggak? Bisa ya? Ini beda semua kan soalnya. Nah, oke. Semangat teman-teman, kalau makin banyak berarti ini 270. Kan bisa diselek-selek, kan cuma Oh 3 ya, kali isi. di select kayak tadi aja ya teman-teman, berdasarkan ininya nih, skor totalnya aja. Tapi jangan lupa diperhatikan nanti slope-nya itu dia kurang dari, kalau misalnya dia kurang dari 25 tadi, jangan lupa kalau misalnya dia takutnya slope-nya itu terlalu tinggi. Tapi kayaknya, nah ini kayak gini. Nih, tapi ini otomatis semuanya langsung masuk ke dalam kawasan lindung semua. Kalau misalnya teman-teman mau diekspor dulu ke Excel, terus dikerjain di Excel, itu juga bisa, nanti tinggal di join aja. Itu juga biar gampang, soalnya kan kalau di sini nggak bisa di drag. Bisa? Oh, Ah, kenapa Anda? ini. Kenapa harus diekspor satu-satu? Kok ada bisa di satu? Yang awal. Oh, dikeluarin. Kenapa nggak langsung aja deh? Ada kita tulis sih. Langsung di mana hasilnya? Di LMU-nya. Iya, kenapa nggak langsung di sini? Nah, Kenapa kurang ini aja sih? kalau kayak gitu, kamu ngisi store-nya akan lebih lama. Kan pakai expression bisa nggak? Kalau lagi? Sebenarnya bakal lebih dikit, tapi nanti hasilnya itu arahan fungsi kawasannya nggak bakal sedetail kalau dipisahin dulu. Karena kalau dipisahin dulu terus diintersect lagi kan dia bakal otomatis lebih banyak ya ininya hasilnya, dan itu bakal lebih detail. Betul, itu juga. Kalau misalnya teman-teman mau langsung dari LMU, berarti nanti jumlah arahan fungsi kawasan teman-teman itu sesuai LMU teman-teman. Sedangkan arahan fungsi kawasan itu kan dia basisnya itu kan bukan LMU ya, beda kayak yang kelas pengembangannya. Ya pokoknya arahan fungsi kawasan itu basisnya bukan LMU. Jadi kalau misalnya kita berdasarkan LMU doang, berarti nanti ibaratnya satu das itu bakal cuma ada 24 bagian doang gitu. Jadi kayak kurang representatif gitu dibilang kayak gitu. Sedangkan kalau kelas kemampuan lahan kan dia tingkatnya itu lebih ke tapak ya teman. Jadi kayak itu tuh kelas kemampuan lahan itu kan lebih cenderung lebih umum gitu. Sedangkan kalau misalnya arahan fungsi kawasan itu dia kayak kalau misalnya dia ya bayangnya satu das cuma dibagi 24 gitu kan, kayak nggak masuk akal. Lebih baik dipisahkan dulu gitu. Terus lanjut, apakah mau Ya. Yang nggak bisa tadi berapa Pak? 60. Oke. Masih 3 bulan tadi, Wak. Hah? Masih 3 bulan. Ini masuk KKL. KKL ini the real. Tapi kan nanti ini bisa juga kan ujungnya. Sudah bisa soalnya kan ini kan udah pasti beda semua. Emang gitu. Jadi kalau 3 kali isi doang. Kalau bisa dimasukin ke Excel dulu aja teman-teman ngerjainnya, soalnya kalau misalnya di sini pasti bakal. Tapi ya teman-teman LMU-nya berapa? Nyampe 20 enggak? Habis di intersect, AFK kalian berapa? Ada yang nyoba? Kan ini cuma 2 doang. Ada yang Ada yang nyoba nggak? lihat juga. Gun, 20.
20-an. 20 ya. Iya. Bisa langsung diisi sekarang. Waduh. Oh iya. Ini ya teman-teman, biar gampang, cara gampangnya adalah karena tadi kan skornya itu 125 ke bawah, berarti teman-teman select aja dari yang paling kecil sampai 125. Ini 115, 12, 25 sampai 125 terakhir. Tapi kalau 125 harus lihat 10. Ini Tapi ubah kita yang ubah yang selain itu aja. nanti teman-teman dibikin budidaya dulu aja semuanya, nanti berarti kan teman-teman bisa ini cara cepatnya gitu. Kawasan budidaya tanaman, teman-teman isinya kayak gitu dulu yang bawah, ini caranya biar cepat. Jadi udah teman-teman isi semuanya kawasan budidaya tanaman seperti ini. Nah ganti dulu dari jumlah. Ubah sekalian. Enggak bisa, cuma itu satu yang diubah. Nih, Masa sih? Loh? Tekan ini semua total. Nah, Udah kan? Nah kayak gitu guys. Kata Yudi. Thanks to Yudi. Untuk ini sampai yang sama-sama datar semua ya. Enggak ya? Palsu guys, sorry. Berarti pakai cara awal. Sampai 125 di select dulu sampai sini. Terus diganti ininya karena kita mau ngisi yang AFK, berarti di sini tulis AFK, terus diisi kawasan. Kalau tulisan isinya harus ada petiknya. Petik satu atau dua? Satu kan? Kawasan budidaya tanaman. Kenapa? Oke. Musim. Ini. Terus nanti teman-teman bisa update selected. Ini udah ke update semua. Terus nanti teman-teman karena ini masih nyampur antara si kurang dari yang tentang slope-nya tadi, berarti teman-teman bisa langsung slope-nya ini diurutin. Oh iya benar kan. Yang ini berarti nanti teman-teman harus diganti sampai sini. Nah, karena ini udah agak suram, nah sebenarnya oke. Ini teman-teman bisa ininya diganti jadi tanaman tahunan. Update selected. Udah selesai. Terus nanti yang lainnya, kalau yang lainnya nanti nggak perlu seribet itu, yang lainnya tinggal berdasarkan skor doang. Gitu. Oke, aman lah ya. Easy kok, itu easy dibandingkan yang satu. Bisa. Oke, lanjut. Sekarang kita akan untuk AFK tadi udah selesai. Untuk AFK tadi, lalu sekarang kita akan move ke KKL. Dan karena kemarin kita belum sempat untuk membuat titik sampel, jadi sekarang kita akan membuat titik sampel. Jadi acara ini itu termasuk ke dalam kayak kita itu dalam langkah mengambil data ke lapangan. Ibaratnya seperti itu. Tapi karena kita nggak bisa ke lapangan, jadi kita mengambil datanya itu melalui QGIS ini gitu teman-teman. Jadi sekarang ini adalah kita sekarang sedang dalam mode mengambil data ke lapangan. Ceritanya ya teman-teman. Jadi ditanamin di pikiran teman kalau misalnya ini sekarang tuh kita lagi ngambil data di lapangan. Karena kalau misalnya nggak kayak gitu takutnya nanti teman-teman bingung ketika nanti teman-teman beneran di lapangan. Jadi misalnya ketika casam teman-teman udah bikin LMU, terus kayak nanti diapain ya teman-teman, kan harus survei lapangan ke anak ini sekarang. Pertama kita membuat untuk ngebikinnya itu kita ke research tool karena kita sekarang mau membuat petak ukur yang akan kita sebar di semua LMU. Jadi di sini akan kita pakai menggunakan random points in polygon. Nah di sini kita pakainya LMU, terus nanti di sini number of points for each feature. Ini adalah jumlah titik atau jumlah, ibaratnya kalau di sini titik ini sebagai PU yang mewakil PU. PU-nya ini mau berapa per feature. Kalau di sini kan LMU, jadi berarti mau berapa per LMU. Nah di sini kita pakainya 3. Jadi sebenarnya untuk jumlahnya ini juga tergantung lagi, balik lagi ke metode teman-teman yang dipakai.
Misalnya teman-teman makainya stratified random sampling, apakah itu proporsional atau tidak gitu. Kalau di sini berarti otomatis ini tidak proporsional dan ini tidak pakai intensitas sampling gitu ya teman-teman, karena kita cuman ini karena ini cuma belajar aja, jadi kita pakainya 3 karena ini untuk memudahkan kita dalam mengolah datanya nanti. Tapi nanti ketika teman-teman di lapangan, teman-teman bisa pakai misalnya proporsional, stratified random sampling gitu. Jadi nanti untuk jumlahnya itu disesuaikan lagi dengan luas setiap LMU. Karena kan kalau di sini misalnya kita pakai 3 tiap LMU, tapi kan setiap LMU itu kan luasnya belum tentu sama kan. Ada yang besar banget, ada yang kecil banget. Masa di samplingnya sama-sama 3 kan nggak masuk akal gitu. Tapi kalau misalnya kita pakai cara itu tuh bakal banyak banget si PU-nya. Jadi karena di sini kita untuk belajar aja, jadi kita pakainya 3 per LMU. Jadi bisa keep in mind ya teman-teman, jangan sampai lupa. Terus nanti ini misalnya udah 3, nanti teman-teman bisa simpan sebagai titik sampel, terus bisa di run. Kalau sudah di run, nanti dia akan seperti ini. Jadi nanti dia tempatnya bakal serandom-randomnya, karena kita tadi tidak mengatur apapun dan kita tadi tidak mengatur jarak minimal maksimal juga. Jadi dia bakal random, ada yang mepet banget, ada yang ini banget. Terus ini di dalamnya ini udah ada data berbagai macam dari dalam ininya, jadi teman-teman nggak perlu pusing-pusing untuk menerjemahkan si titik ini itu di LMU berapa, titik ini di LMU berapa, karena di dalam titiknya itu udah ada keterangan dia ada di mana. Yang di sini aku datanya yang paling benar itu LMU real ini ya teman-teman. Jadi dia karena tadi satu LMU itu ada 3, berarti angka satunya ini ada 3 nih. LMU realnya kan ada 1 titik. Ini yang ini ada di LMU 1, 3 titik ini, terus 3 titik ini di LMU 2, 3 titik ini di LMU 3 dan seterusnya sampai 24. Terus kalau sudah seperti ini, kita akan mengambil data dari tekstur tanah data lapangan. Jadi ini kita anggapnya sebagai kita sedang mengambil data tekstur tanah di lapangan beneran berdasarkan LMU, berdasarkan titik-titik sampel yang udah kita buat, yang udah kita sebar. Jadi anggaplah kita sekarang sedang mendatangi titik-titik ini. Lalu untuk caranya adalah kita pakai nah kita ini pakai join attributes by location. Jadi kita pakai join attributes by location. Jadi kita akan menjoinkan data yang ada di layer vektor tekstur tanah ini ke dalam si random points tadi. Terus ini kita pakainya join methodenya yang random points, terus nanti by compare to yang si tekstur tanah. Terus ini kita pakainya features day intersect, jadi karena dia yang saling berpilihan yang berada di tempat yang sama. Terus nanti field to it-nya karena dia cuma ada 1 field doang, jadi kita pilihnya yang tekstur karena kita butuhnya data tekstur. Terus ini teman-teman bisa di save, aku nggak perlu di save, kita run saja, ini nggak apa. Jadi ini data kita yang baru yang sudah ada data teksturnya. Jadi sekarang kita udah punya data tekstur di setiap titik. Oke. Kalau misalnya udah nih, jadi misalnya dia di titik di LMU 1 tuh dia datanya di 3 titik itu geluh lempungan semua. Terus nanti yang di 2 ini ada beda-beda, ada yang lempung di 2 PU dia lempung, di satu PU dia geluh lempungan. Jadi seperti itu gambarannya kalau misalnya kita lagi ambil data di lapangan. Sebenarnya kalau di lapangan nggak bakal se variatif ini sih teman-teman, paling lempung semua. Aslinya betul. Nah, next sekarang kita akan mengambil data dari kedalaman solum. Sekarang kita mau ngambil data kedalaman solum. Nah, untuk itu karena kita udah punya data tadi tekstur di dalam yang ini, berarti kita lanjutkan pengolahan datanya pakai layer yang ini yang udah di join tadi. Jadi sekarang kita pakai tadi namanya sample raster values.
sekarang kita mau ngambil datanya pakai sampel raster values karena dia dari data raster. Ini kita pakainya yang joint layer yang udah ada isi data teksturnya biar nanti dia ketambahan data data kedalaman. Terus nanti raster layernya kita pakai kedalaman volume. Terus nanti bisa di save aja teman-teman karena ini udah fix, ini udah banyak datanya udah lengkap. Kalau sudah nanti kita punya data sampel yang mana di sini datanya sudah bisa dibilang lengkap karena kita udah punya data tekstur dan juga data kedalaman. Nanti kita untuk data-data lainnya kita butuhnya paling slope ya, kita cuma akan memakai 3 data itu teman-teman. Jadi kita cuma pakai tekstur tanah, terus kita pakai kedalaman efektif sama si lereng permukaan. Jadi kita pakai 1, 2, dan 4 gitu. Terus nanti kalau misalnya kita datanya udah jadi kayak gini, kedalamannya udah ini dalam senti ya teman-teman. Siapa tahu ada yang bertanya-tanya seperti itu. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan ngolah datanya karena tadi itu masih 3 per LMU, sedangkan kita kan bingung ya kalau ngolahnya kayak gitu, berarti LMU 1 itu dia gimana nanti KKL-nya karena datanya ada 3 kan. Nah, makanya kita akan merata-rata datanya. Caranya kita harus export dulu datanya. Save feature as, terus teman-teman bisa di save sebagai Excel. Yang ini ya. Terus nanti bisa teman-teman save seperti biasa, ini di save semua aja, nggak usah di yang lain-lain ya, karena aku udah punya data yang ter-save. Nah, jadi nanti data teman-teman itu akan terlihat seperti ini, kurang lebih ya, karena akan bisa beda-beda isinya. Apa ini? Udah ini bisa pakai masukin dulu. Oke, jadi nanti teman-teman paling datanya cuma sampai tekstur dan sampel aja. Selanjutnya kita akan merata-rata setiap datanya. Jadi teman-teman kalau misalnya bingung, teman-teman bisa, kalau misalnya belum datanya teman-teman belum urut, teman-teman bisa diurutkan berdasarkan LMU-nya. Kalau di sini aku urutnya berdasarkan ini, jadi nanti dia udah ada satunya ada 3, duanya ada 3 kayak gitu sampai 24 karena punya aku ada LMU-nya ada 24. Terus nah, kita akan melakukan rata-rata. Untuk si kedalaman itu bisa digunakan bisa pakai rumus yang ada di Excel, bisa pakai rumus average. Jadi misalnya teman-teman sama dengan average dari sini sampai sini karena 3 kan. Terus nanti bawahnya juga bisa di drag aja. Misalnya teman-teman udah 2, terus nanti di drag aja, nanti dia langsung otomatis ke isi. Nah, yang repot nanti mungkin di rata teksturnya karena teman-teman harus lihat sendiri dia teksturnya itu apa, karena bisa jadi 3-3-nya itu beda. Jadi misalnya kayak ini, kalau ini 3-3-nya geluh lempungan, berarti dia otomatis teksturnya berarti di satu PU itu kita anggaplah itu geluh lempungan. Sedangkan kalau misalnya kayak yang kedua ini geluh lempungan, lempung geluh, kayak anjay bingung juga kan, kita harus gimana nih, kita masukin kemana. Nah, teman-teman bisa cari tekstur segitiga tekstur. Mungkin ada yang kelas ITH yang lebih mengerti, jadi teman-teman bisa pakai segitiga tekstur tangan ini. Nanti kalau misalnya ada 3 kategori, jadi nanti bisa teman-teman ambil yang tengahnya aja, misalnya kayak gini. Saya ini kan geluh ya, lom tuh geluh, terus ini lom tuh berarti geluh lempungan, terus yang ini lembung kan. Terus nanti berarti ambilnya yang tengah, berarti geluh lempungan gitu aja. Itu, tapi sebenarnya kalau kondisi asli kan ini kan sebenarnya teman-teman kalau di kondisi real kan ngambil ke lapangan ya. Kalau misalnya ngambil ke lapangan itu sebenarnya nggak akan sebeda ini kalau misalnya dalam satu LMU harusnya, karena kan kita juga sebelumnya kan udah
udah bikin LMU itu berdasarkan jenis tanah ya, jadi kalau teksturnya nggak bakal segede ini karena ini kita pakai datanya sekunder jatuhnya, jadi hal-hal seperti ini bisa terjadi. Jadi kalau misalnya nanti kondisi real harusnya tidak. Jadi nanti bisa digituin aja sama teman-teman, dikategoriin nanti sampai semuanya. Di sini aku udah sampai 24, udah aku kategoriin semua. Kalau udah, kita akan merekap datanya jadi satu, menjadi cuman kan ini masih bolong-bolong, kita bikin jadi setiap LM itu ada satu data ini. Jadi kita bikin satu sheet lagi. Di sini aku pakainya sheet KKL. Terus teman-teman, mungkin aku bikin baru aja kan. Misalnya aku bikin KKL nama sheetnya, terus nanti teman-teman di sini bisa kasih LMU. Karena kita nanti akan kita akan menggabungkan si sheet ini ke dalam data yang udah teman-teman punya di dalam QGIS. Sedangkan yang, nah itu tuh kita harus punya namanya adalah kayak field yang bisa menghubungkan keduanya. Nah di sini kita pakai fieldnya itu LMU, di mana LMU ini kan sama ya, LMU 1 ya di dalam juga LMU 1. Jadi kayak ketika digabungin itu mereka nggak bakal salah nyocokin data gitu. Nah di sini kita pakai LMU. Kalau di sini kan aku ada 24, jadi kita di sini pakai LMU-nya 24. Nah, terus selanjutnya kita butuh data. Kita itu nanti butuhnya data slope dan juga tekstur dan warna. Lalu dari sini teman-teman bisa, kalau aku di sini di filter aja yang blanksnya di unselect, terus nanti biasanya akan jadi seperti ini, terus nanti dipilih aja slope-nya, di copy, dimasukin, terus lakuin hal yang sama dengan tekstur dan juga kedalaman. Misalnya udah kayak gini, kita baru bisa menentukan dia KKL-nya berapa. Nah di sini KKL. Nah di sini teman-teman bebas sih cara teman-teman dalam mengelompokkan KKL itu gimana. Apakah teman-teman mau kriteria klasifikasinya kan teman-teman, karena kan kalau misalnya ngikutin matching yang atas tuh dia datanya bentuknya udah kayak L0, L1, E0, S1, pasukan 0 gitu. Sedangkan kita nggak tahu kayak K itu apa, ini itu apa, kayak terus K0 itu seberapa gitu kan kita belum tahu. Jadi makanya kita harus menerjemahkan dahulu data ini menjadi data sesuai kelas-kelas yang ada di kriteria klasifikasi kemampuan gitu. Nah itu teman-teman bebas mau nambahin apa ini field lagi, terus teman-teman artiin dulu satu-satu, atau teman-teman langsung kayak misalnya datar itu apa sih, datar di sini berarti nih datar itu berarti L0, berarti dia L0. Terus nanti ini, atau teman-teman ingat-ingat sambil nanti teman-teman lihat lagi ke satunya. Tapi kayak misalnya aku contohin sebagai yang nambahin kolom ya. Atau nggak teman-teman bisa pakai fitur filter lah, teman-teman senyaman teman-teman aja caranya gimana. Kayak misalnya mau di filter dulu kah, yang misalnya teman-teman mau ngisian data semua dulu baru diisi nol semua, terus nanti yang ini jadinya apa, dulu lengkungan dulu apa itu isinya gitu. Bisa seperti itu ya teman-teman biar cepat. Nanti kedalamannya juga bisa berdasarkan kayak misalnya berapa sampai berapa teman-teman select dulu, terus nanti baru ditentukan KKL-nya berdasarkan si ini yang di atas tadi. Oke, aku akan mencontohkan satu. Ya tadi
datar tuh masuknya L0. Terus gelur lempungan itu masuknya yang ini. Gelur lempungan itu masuknya tanah bertekstur sedang meliputi tekstur lembut. Karena geluh itu kan sebenarnya campuran antara keduanya. Jadi ini masuknya yang tekstur sedang T3. Terus untuk kedalamannya dia 73 cm, berarti dia kedalaman tanahnya maksudnya ke yang sedang, berarti dia maksudnya. Nah, kalau misalnya teman-teman udah punya data 3 ini, teman-teman tinggal nyesuaiin matching si KKL-nya. KKL-nya bahkan tadi di atas. Nah, ini tadi ini berarti dari L0 itu maksudnya 1, kelas kemampuan lahan 1. Terus T3 itu masuknya kelas ini masih di kelas kemampuan lahan 1. Terus di kedalamannya K1, kedalamannya K1. Oh, berarti kedalaman K1 itu ada di kelas kemampuan lahan 3. Nah, berarti dia masuknya ke kelas kemampuan lahan 3 dengan faktor penghambatnya apa? Faktor penghambat yang membuat dia ada di kelas kemampuan lahan 3. Berarti dia karena si kedalaman kan, berarti dia adalah K1. Kayak yang tadi dijelasin sama Kak Arif kayak gitu. Nah, ini teman-teman bisa melakukan ke semua LMU yang teman-teman punya. Kalau misalnya teman-teman udah selesai nih, udah sampai bawah, udah dikelompokkan semua KKL-nya, jadi teman-teman udah punya kelas kemampuan lahan untuk semuanya. Teman-teman sekarang bisa melakukan join ke dalam sininya, ke dalam si LMU teman-teman. Biar teman-teman bisa melakukan layouting nantinya. Terus nanti caranya adalah teman-teman bisa drag datanya. Nah, ini karena aku tadi namanya olah KKL, teman-teman bisa langsung di drag aja ininya Excelnya. Terus nanti dia di sini ada kan. Nah, ini teman-teman bisa pilih aja ininya apa sih namanya? Sheetnya. Nah, karena di sini aku tadi di sheet KKL, ini kayaknya belum update karena belum masukkan. Terus nanti ini bisa di attach. Nah, kalau dia udah masuk di sini, teman-teman bisa joinin ke dalam LMU yang punya teman-teman, ke layer LMU yang teman-teman punya. Caranya gimana? Caranya teman-teman bisa klik kanan, terus teman-teman bisa ke properties. Terus teman-teman yang biasanya teman-teman di sini simbologi gitu, white box gitu. Nah, di sini ada yang namanya joins. Teman-teman bisa pencet joins. Terus nanti teman-teman bisa tambah joinsnya. Nah, ini teman-teman bisa layer yang teman-teman mau joinin, yaitu yang KKL, berarti yang mana tadi, pilih Excelnya. Terus fieldnya apa yang teman-teman mau joinin. Nah, kalau ini yang pertama ini adalah oh iya benar, yang atas ini aku bimbingnya dia yang siapa. Yang atas ini adalah field yang ada di di layer LMU teman-teman. Sedangkan yang bawah ini merupakan field yang ada di dalam terbalik. Yang ini itu field yang ada di dalam Excel teman-teman. Nah, di sini aku pilih LMU karena kita mau nyangkutin si LMU-nya ke LMU yang ada di layer gitu. Nah, terus ini target field-nya ini adalah field yang ada di si layernya. Nah, karena punya aku LMU-nya itu LMU real yang mana ada 1, 2, 3-nya sampai 24 yang sama, maka aku pilihnya ini. Terus untuk itu, terus join field-nya kita pilih aja yang KKL aja karena kita cuma butuh data KKL. Kalau sudah, ini bisa teman-teman edit juga namanya kalau misalnya teman-teman mau ganti namanya. Soalnya aku mau ganti di KKL. Soalnya ada data. Terus ini nanti di OK. Kalau sudah di OK, teman-teman bisa di OK lagi. Kalau sudah, teman-teman bisa cek di dalam atribut tadi. Dalam atribut table nanti udah ada ini. Nah, karena tadi aku baru mengisi 1 ya teman-teman. Jadi dia cuma ada 1. Ini bisa urutin benar-benar LMU. Nah, ada. Jadi nanti dia akan terconnect sesuai dengan urutan LMU. Jangan lupa ya teman-teman untuk bikin field yang akan mengisi satu sama lain gitu. Nanti
kalau misalnya udah kayak gini, udah terisi semua punya teman-teman, bisa di layoutingnya. Jadi nanti bentuk layoutnya adalah teman-teman akan isi legendanya itu kelas kemampuan lahannya beserta dengan faktor penghambatnya. Begitu. Sudah. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Banyak? Kurang? Kurang. Oke, Torik tambahin. Oke, mungkin recordnya bisa di break dulu sembari aku ngelengkapin yang tadi yang mana pembahasannya? Ini mau kamu bisa Ya, lengkapin bener-bener. karena negatif tapi aku bisa bekerja ini. Teman-teman bisa mau. Ini kayak yang tadi ya, karena masih ke arahan fungsi, jadi aku mulai di arahan fungsi dulu. Jadi nanti intinya di arahan fungsi maupun pakai KKL sistemnya tuh sama, caranya tuh sama. Intinya kalian harus punya data arahan fungsi yang udah selesai dan data KKL yang udah selesai. Sementara itu aku tak nyelesain ini. Ini sampai 175 tuh maksudnya kawasan film, kawasan penyangga. Jadi ini kalian udah sampai sini yang tadi, itu gampang banget lagi. Ini masuk ke kawasan ini. Nah, kalau gini kan tadi udah AFK ya, AFK-nya udah selesai ngisi di AFK. Nah, kalian tinggal save aja, kemudian di solve. Biar tadi kan ada 270 baris. Nah, jadi biar intersectionnya ini kita di solve berdasarkan AFK. Misal aku run aja. Nah, jadi ini data contoh data AFK yang udah bisa di layouting ya. Jadi ada legendanya nanti kawasan budidaya tanaman semusim, budidaya tanaman tahunan, kawasan penyangga dan kawasan lindung. Nah, misal perlu divisualisasinya untuk topologi error. Misal saya berdasarkan angkanya. Nah, jadi ketahuan nih, ternyata kawasan di Das Juwana kebanyakan itu kawasan budidaya tanaman semusim. Nah, kawasan lindungnya ada di mana? Di puncaknya ini Gunung Muria, sama kawasan penyangganya juga ada di kawasan Gunung Muria, sama di bagian selatan di bagian gunungan apa jenengnya kan kayaknya itu. Nah, jadi ini di acara 5 udah mulai di sini ya. Jadi kalau kalian misal mau rekam lagi ya boleh. Nah, kalau kalian udah punya data AFK atau data KKL yang udah jadi, kalian masukin aja data udah di belum kan? Gimana? Nah, kalian masukin juga SHP-nya si Das Juwana ini. Nah, kalau kalian mungkin nanti sebelum melakukan ini, PL-nya Das Juwana penggunaan lahannya bisa kalian klik dulu berdasarkan area kajian kalian per subdas masing-masing ya. Tapi karena ini aku ngerjainnya di Das Juwananya, jadi ya udah nggak usah diklik. Tapi kalau kalian harus diklik biar nanti ngerjainnya nggak terlalu banyak. Nah, dari data PL di hasil penelitiannya Labsis PH itu kawasan Das Juwana ada sekitar 8 penggunaan lahan, yakni pertama badan air, kemudian kawasan hutan lahan kering sekunder, kebun, lahan terbuka, pemukiman, PLK, PLKC, sama sawah. Kemudian kalau udah dapat 2 data ini, aku nyontohin yang AFK aja ya. Itu caranya adalah dengan intersection sama. Kemudian mana intersection? Gak ada di sini, gak ada ini. Kan cuma satu. Jadi input layernya nanti dari data AFK atau dari data KKL kalian. Misal aku tadi kan pakai AFK namanya dissolve, data AFK-nya atau data KKL-nya kalian masukin di input. Overlay-nya kalian overlay dengan data penggunaan lahan existing. Nah, kalau udah nih oke, diokein aja langsung di save jangan lupa, kemudian di run. Nah,
sini ada error yang namanya penggunaan lahan existing das juana has invalid geometry. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah datanya masih ada error. Cara ngefix errornya, ini kalau kalian juga mungkin ngolah data yang lain, sering banget error yang namanya disuruh fix invalid geometry. Nah, kalian cari aja fix geometry. Nah, kalian pertama klik layer PL-nya dulu, kemudian klik yang namanya fix geometry. Nah, fix geometry ini buat semisal kalau data kalian tuh masih ada error geometri seperti dia itu overlap maupun datanya tidak nyambung seperti itu, kalian pilih ini, repair-nya pakai yang structure aja. Kemudian di modify all feature, dia bakal bekerja. Selamat bekerja. Nah, kalau udah, ini otomatis nge-lag. Kemudian toggle editingnya dimatiin aja, terus kemudian di save. Nah, seharusnya ini udah bisa dilakukan yang namanya intersect. Harusnya. Ini ada. Nah, kayak tadi lagi, ulangin lagi di dissolve-nya, kemudian overlay-nya pakai ini, kemudian tinggal di save, kemudian di run. Oh iya. Sama saja. Oke, tinggal di run aja. Nah, kalau udah di intersect, kalian bakal dapat SHP baru yang isinya ini. Ada 26. Kalau di aku cuma ada 26. Ini 26 karena tadi aku udah di-solve si data arahan fungsi kawasannya. Jadi kalau kalian udah ngisiin semua, kemudian kalian di-solve berdasarkan arahan fungsi kawasannya. Kalau udah, ini tinggal ditambah. Kemudian kayak tadi lagi bikin field baru di bagian kanan. Aku namain sebagai kesesuaian. Kemudian type-nya pakai yang teks mana? Ini teks. Kemudian length-nya kalian bisa tulis banyak, tulis 100 saja. Kemudian di sini pekerjaan acara 5 dimulai. Yang seperti ini. Kalau aku biasanya, kalian bisa milih ada 2 langkah. Kalian bisa ngerjain berdasarkan AFK-nya dulu, maupun ngerjain berdasarkan ngurutin penggunaan lahannya dulu. Nah, aku biasanya langsung milih di AFK-nya. Jadi aku awali di tanaman kawasan budidaya tanaman semusim. Nah, udah kalian tinggal ngerjain satu-satu. Jadi kalau di aku ini ada 26, mungkin kalau di kalian mungkin lebih sedikit, paling ada 12 maupun 14 maksimal, ya segitulah. Nah, kemudian, ini tinggal kalian matchingin kayak yang tadi. Kan asumsinya bahwa tadi asumsinya. Kita kembali ke sini. Nah, where is the assumption? Nah, ini dia. Bukan. Ini. Asumsi yang digunakan terhadap arahan fungsi kawasan adalah kawasan lindung dan penyangga harus berupa hutan. Sedangkan kawasan budidaya bisa digunakan untuk semua lahan. Nah, otomatis semua penggunaan lahan. Jadi kalau kawasan budidaya tanaman semusim, ini AFK-nya adalah kawasan budidaya, kalian bisa tulis semuanya ini sesuai. Nah, caranya kayak yang tadi, bisa diblok aja. Semua kawasan budidaya kan nggak mungkin nggak ada yang nggak sesuai, karena kawasan budidaya gampangnya paling broad buat semua penggunaan lahan. Kemudian tinggal diganti aja di kesesuaiannya. Kemudian klik sini, ketik satu dulu kalau mau masukin teks. Sesuai. Nah, jadi dapat yang namanya ini sesuai. Nah, kemudian kawasan lindung dan budidaya harus berupa hutan. Nah, kalau yang bukan hutan dianggap dia itu tidak sesuai penggunaan lahannya. Bisa dilihat aja misal kalau badan air, kalau badan air itu sesuaiin aja gitu. Oke, jadi kalau untuk badan air di semua kawasan penggunaan lahan itu sesuai, karena sebenarnya badan air itu kan bukan penggunaan lahan, dia itu tutupan lahan. Dia maksudnya tuplak, bukan penggunaan lahan. Tapi asumsinya yang tadi adalah tutupan lahan sudah mewakili penggunaan lahan. Jadi seharusnya badan air itu bukan penggunaan lahan melainkan tutupan lahan. Ini tinggal di ini kan tadi sesuai. Nah, kawasan lindung, klik lindung.
lindung kan cuman boleh dia berupa hutan. Jadi yang bukan hutan kita selek aja. Misal di sini kan dia kebun, pemukiman, PLK. Nah, kita di sini tulis dia itu tidak sesuai. Tidak sesuai. Nanti update. Nah, berarti sesuai ya karena kawasan lindung yang berupa hutan lahan kering otomatis dia sesuai. Baik. Kemudian untuk kawasan penyangga, sebenarnya kawasan penyangga itu juga sama kayak kawasan budidaya. Semuanya boleh, semua penggunaan lahan boleh masuk di kawasan penyangga. Cuman kalau kata Pasnali, alangkah lebih baiknya kawasan penyangga digunakan sebagai hutan. Nah, jadi yang selain kayak tadi kawasan lindung disamain aja kayak kawasan penyangga. Jadi selain hutan dan badan air itu dianggap dia itu sesuai. Nah, kemudian ini nah ini karena di kawasan penyangga dia bentuknya kebun, pemukiman, PLK dan PLKC serta sawah, otomatis dia itu tidak sesuai penggunaan lahannya. Nah, kalau udah setengah dari acara 5 itu udah selesai. Setengah, karena ini kan aku nyontohinnya pakai yang arahan fungsi. Nah, kalau untuk kelas kemampuan lahan itu gimana cara matchingnya adalah berdasarkan yang tadi yang di sini. Jadi semisal kelas kemampuan lahannya kelas 1, kalau kelas 1 itu bisa digunakan untuk semua tutupan lahan. Jadi otomatis kalau di KKL 1 dia sesuai untuk semuanya. Nah, namun untuk kawasan seperti kawasan kelas kemampuan lahan 8 dia tuh hanya sesuai untuk cagar alam ataupun hutan lindung. Jadi selain hutan dianggap tidak sesuai. Untuk KKL bisa dilakukan nanti di rumah karena opsinya langkahnya sama kayak yang di AFK ini. Intinya kalian cuma butuh overlay dari data KKL yang udah jadi, yang udah di dissolve juga. Kemudian kalian overlay dengan data penggunaan lahan. Kemudian kalian bekerja, yakni dengan ini sesuai tidak sesuai. Kalau dibilang ada cara cepatnya atau enggak, mungkin ini udah cara paling cepat. Kalau kalian pakai hack yang ini, expression ini, malah mungkin lebih lama karena data kalian lebih sedikit, paling cuma 20 bawah. Cuman kalau pas dulu aku karena ini kan lingkupnya Dasjuana dan datanya lebih dikit, lebih seragam. Aku dulu di Binjai itu, di Sinjai Sulawesi, baris dataku tuh sampai 140-an. Jadi emang lebih cepatnya pakai yang expression yang ini. Cuman karena ini cuma pakai 20, kalian pakai blok-blok manual begini udah gampang selesai. Hasil petanya tuh gimana? Contoh hasil petanya itu ya kalian tinggal simbologi aja, categorize berdasarkan yang tadi kalian udah lakuin, yakni sesuai maupun tidak sesuai. Nah, kalian misal aku di sini yang sesuai tak bikin warnanya dia itu jadi hijau. Yang tidak sesuai tak bikin dia warnanya jadi merah. Oh iya ya. Nah, seperti itu. Oke, jadi berdasarkan evaluasi yang kita lakukan barusan terhadap arahan fungsi Dasjuana, terhadap arahan fungsi terhadap PL existing yang di tahun 2025, ternyata sebagian Dasjuana itu menurut arahan fungsi dia itu sesuai. Nah, yang tidak sesuai itu ada di mana? Yang tidak sesuai ada di ini, di sekitar Gunung Muria dan di pucuk-pucuknya pegunungan Kendeng. Nah, nanti asumsinya di acara selanjutnya yang akan kalian lakukan rehabilitasi adalah tidak di semua Dasjuana ini, melainkan hanya di kawasan-kawasan ini. Namun di acara 6 juga nanti kalian akan bikin peta lahan kritis. Nah, semisal ini dinyatakan dia itu sesuai, namun kenyataannya jika dievaluasi pakai evaluasi lahan kritis, identifikasi lahan kritis, dia itu termasuk lahan kritis, nanti dimasukkan juga ke sasaran rehabilitasi kalian. Jadi kalau kalian udah sampai sini, nanti ini ada 2 datanya. Ini kan berdasarkan arahan fungsi. Nah, salah satunya berdasarkan kelas kemampuan lahan. Nanti jangan lupa datanya jangan sampai hilang.
karena itu bakal dipakai lagi di acara selanjutnya. Jadi sisa acara berapa? 6. Acara 6 tuh bikin, berarti cuma tinggal acara 6. Acara 7 itu nanti kalian bikin peta sesuai jenis. Acara 8 sudah tinggal bikin dokumen rencana rehabilitasi. Karena goalnya di praktikum PTGL adalah kalian dapat mana kawasan yang perlu direhabilitasi dan kalian mau ngerehabilitasinya pakai cara yang bagaimana. Kalau acara 5 itu sangat simpel, makanya digabungkan dengan acara 4. Jadi hanya ya simpel sekali, hanya tinggal overlay dan bekerja kayak tadi di matching sesuai tidak sesuai. Kalau sudah selesai isi semua, ya udah selesai datanya. Yang terima kasih seperti itu. Saya ingin bertanya. Yang tadi mas, yang tidak sesuai antara yang Positif positif negatif itu perlu dipisahkan lagi. Bisa mas, nggak usah. Nggak usah nawar. Nah, Karena emang lebih kebanyakan juga nanti tidak sesuainya atau tidak sesuai negatif yang kita pakai. Jadi ya kalau nggak tidak sesuai, bilang tidak sesuai. Berarti apakah ada yang ingin ditanyakan lagi teman-teman? Berarti outputnya ada 4 untuk hari ini. Yang pertama itu peta kelas kemampuan lahan. Nanti bentuknya berarti dia tadi yang bentuknya kayak Romawi itu, Romawi dengan faktor penghambatnya nanti legendanya. Terus yang kedua ada peta arahan fungsi kawasan. Nanti itu ada berarti nanti legendanya ada 4, yang kawasan budidaya semusim tahunan dan juga penyangga dan pelindung. Terus juga ada dua peta kesesuaian, yang satunya berdasarkan arahan fungsi kawasan dan yang satunya berdasarkan kelas kemampuan lahan. Gitu ya teman-teman. Apakah aman? Selamat. Jangan ditunda-tunda karena nanti kalau numpuk di akhir kayaknya tidak terkerja. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Atau sudah cukup? Oke, kalau misalnya sudah cukup